Ketemu lagi bersama saya Sofi di tutorial penjahit rumahan. Di video kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat pola kebaya. Yang ini kebaya mini ya. Kira-kira nanti polanya seperti ini. Ini pola depan dan ini pola belakang. Ini request dari beberapa subscriber. Semoga dengan adanya video ini bisa membantu ya teman-teman. Ini ukurannya ya teman-teman. Contoh ukuran yang mau saya buat pola. Untuk cara pengambilan ukurannya udah saya posting di video sebelumnya ya. Jadi teman-teman yang baru bergabung, yang baru mampir di channel YouTube saya, yang mau tahu detail pengambilan ukuran badan dan pengambilan lengan, bisa dilihat video saya sebelumnya. Di sini saya mau buat kebaya yang pakai lapis ya. Jadi untuk lingkar badannya saya tambah kelonggaran 6 cm kalau pakai lapis. Kalau tidak memakai lapis ukurannya tetap ya. Jadi di sini lingkar badannya 92, kalau tidak pakai lapis ukurannya tetap ya 92. Tapi karena saya pakai lapis, karena pakaikan lapis, jadi ukurannya 92 cm tambah 6 cm. Jadi untuk lingkar badannya keseluruhan saya buat 98 cm. Yang artinya ukuran 92 ini adalah ukuran pas ya. Ukuran pas lingkar badannya. Lingkar pinggang 77 cm. Lingkar pinggul 95 cm. Panjang muka 40 cm. Untuk panjang mukanya ini untuk ukuran orang yang sedang, panjang muka selalu saya dapat 40 cm ya. Dan untuk orangnya rendah, panjang mukanya dapat 38 cm. Dan kalau orangnya tinggi, biasanya dapat 41 atau 42 cm. Sekarang untuk lebar mukanya ya, lebar mukanya saya dapat 31 cm. Panjang punggung atau panjang belakang 38 cm. Untuk panjang punggungnya ini biasanya selisih 2 cm dari panjang muka ya. Jadi di sini panjang mukanya saya dapat 40. Jadi otomatis panjang belakangnya di sini saya dapat 38 cm. Sekarang untuk tinggi gigirnya saya dapat 18 cm ya. Lebar bahu 36 cm. Bahunya 7 cm. Lebar belakangnya 36 cm. Panjang kebaya 54 cm. Ini karena mini ya. Jadi di atas bokong atau sebatas bokong ya. Lingkar kerong lengannya 40 cm. Panjang lengannya di sini saya buat 13, 28, 37, yang artinya 13 ini untuk tinggi puncak, 28 untuk lingkar siku, sepanjang siku ya, dan 37 adalah panjang lengannya. Dan untuk lubang lengannya ini 31, strip 24, strip 24. Yang artinya 31 ini adalah besar atas ya. Dan 24 ukuran lingkar lubang lengan siku, dan untuk lingkar lubang bawah 24 cm. Dan turun lehernya di sini saya buat 5/11, yaitu 5 ini untuk batas tile atas ya, dan 11 ini adalah untuk batas bunganya. Dan turun pinggulnya di sini saya dapat 18 cm. Jadi ini adalah ukuran-ukuran yang diperlukan untuk pembuatan kebaya mini ya. Sekarang sebelum kita buat pola, kita tentukan dulu yang mana yang perlu kita bagi dua ya. Yang mana yang perlu dibagi untuk pembuatan pola kebaya. Jadi sekarang kita buat pola depan terlebih dahulu. Jadi yang kita perlukan adalah lebar muka, lebar bahu, sama lingkar badan, pinggang, dan pinggul ya. Jadi yang ini lebar mukanya 31 cm dibagi 2, hasilnya 15,5 cm. Dan untuk lebar bahunya 36 cm dibagi 2, hasilnya 18 cm.
Lalu untuk lingkar badan, lingkar pinggang, dan lingkar pinggul kita bagi 4 ya. Jadi ini hasilnya. Lingkar badan dibagi 4 tambah 1 hasilnya 25,5 cm. Dan lingkar pinggang dibagi 4 tambah 1 tambah 3. Yang 3 ini adalah untuk user kupnat ya. Hasilnya 23,25 cm. Dan untuk lingkar pinggulnya yaitu lingkar pinggul dibagi 4 tambah 1 hasilnya 24,75 cm. Jadi untuk pola depan tambah 1 dan untuk pola belakang dikurang 1 ya. Karena pada dasarnya badan wanita lebih menonjol di bagian depan ya. Jadi ini ditambah 1 dan untuk bagian belakangnya dikurang 1. Sekarang kita masuk ke tutorial pembuatan pola. Kita buat pola depan terlebih dahulu ya. Titik A ke bawah adalah tengah muka. Jadi kita ukur dari titik A ke bawah, kita buat terlebih dahulu panjang mukanya yaitu 40 cm. Kita kasih tanda atau kita buat titik B. Langsung kita buat garis bantu di sebelahnya, kita ukur dari atas sama 40 cm. Lalu kita tarik garis bantu. Dari titik B ini kita naikkan 21 cm. Ini rumus ya teman-teman. Dan ini kita namai titik C. Untuk sebelahnya juga kita buat naik 21. Lalu kita buat garis penghubung atau garis bantu. Jadi B ke C adalah 21 cm ya. Dari titik B ke bawah kita turunkan 18 cm atau sebesar turun pinggul ya. Turun pinggul yang kita dapat tadi. Ini saya namai titik D. Kita buat garis bantu. Lalu hubungkan garis. Jadi B ke D adalah 18 cm ya. Dari titik A ke bawah kita turunkan 13 cm. Yang ini rumus ya. Kita buat juga langsung garis bantu, lalu hubungkan garis. Titik E ini adalah lebar muka ya, dan titik C adalah lingkar badan. Untuk lebar mukanya dibagi 2, lingkar badan bagi 4 tambah 1, dan untuk lingkar pinggang bagi 4 tambah 1 tambah 3, dan untuk lingkar pinggulnya bagi 4 tambah 1. Sekarang dari titik A kita ukur ke samping. Yang ini untuk lebar bahunya ya. Jadi untuk lebar bahu dibagi 2, hasilnya 18 cm. Jadi dari titik A kita masukkan ke dalam 18 cm. Yang ini untuk lebar bahunya ya. Dan ini kita namai titik F. Dari titik F kita turunkan 3 cm ya. Dan ini kita namai titik G. Jadi F ke G adalah 3 cm. Jadi ini garis-garis dasar untuk pembuatan pola kebaya ya.
Dari titik A masuk ke arah kanan ke dalam 7 cm. Yang ini pola dasar ya. Jadi dari batas 7 cm tadi kita tarik ke titik G. Kita hubungkan garis ya. Jadi ini garis bahu. Yang ini kita namai titik H. Jadi H ke G adalah bahunya ya. Dari A ke H sama dengan 7 cm. Dan dari A ke bawah sama juga 7 cm, yaitu pola dasar ya. Yang ini kita namai titik I. Jadi A ke I 7 cm. Kita hubungkan garis ya. Ini garis bantu dulu ya teman-teman. Sekarang kita tentukan lebar mukanya ya. Lebar muka dibagi 2 yaitu 31 dibagi 2 hasilnya 15,5 cm. Jadi ini kita namai titik J. Sekarang kita tentukan untuk lingkar badannya ya. Lingkar badan dibagi 4 tambah 1 hasilnya 25,5 cm. Kita kasih tanda dan ini kita namai titik K. Dan untuk lingkar pinggangnya, lingkar pinggang dibagi 4 tambah 1 tambah 3 yaitu hasilnya 23,25. Kita kasih tanda dan ini kita namai titik L. Dan untuk pinggulnya, lingkar pinggul dibagi 4 tambah 1 hasilnya 24,75 cm. Kita kasih tanda dan ini kita namai titik M. Sekarang kita hubungkan garis ya. Dari K ke L kita hubungkan garis juga menggunakan penggaris lengkung yang ini ya. Dan dari titik L ke bawah ke pinggul menggunakan penggaris lengkung seperti ini. Yang ini kita namai titik M. Sekarang kita mau buat kupnat ya. Untuk rumus kupnatnya yaitu 1/10 dari lingkar pinggang yaitu 77 kali 1/10 hasilnya 7,7 ya. Jadi saya biasanya kalau 7,6 atau 7,7 saya bulatkan menjadi 7,5 ya. Jadi lebih gampang untuk menambahkan kupnatnya. Di sini kita tandai 7,5, yang ini saya namai titik N. Dari titik N kita tambah 3 cm untuk lebar kupnatnya ya, untuk besar kupnat. Dan yang ini saya namai titik O. Dari N ke O dibagi 2 jadi dapat 1,5 cm ya. Yang ini saya namai titik P. Dari titik P kita naikkan ke atas 12 cm ya. Ini rumus ya teman-teman. Naik ke atas 12 dan turun ke bawah 12. Jadi panjang kupnatnya untuk kupnat pola depan 24 cm ya. Kita tarik garis lurus. Jadi dari O ke P dengan P ke N sama ya, masing-masing 1,5 cm. Lalu dari titik N ke atas kita hubungkan garis seperti ini ya, dan juga ke bawah sama.
Untuk yang sebelahnya juga sama ya. Jadi ini untuk kupnaknya. Yang ini saya namai titik Q. Dan yang ini saya namai titik R. Jadi panjang titik Q ke R adalah 24 cm ya. Sekarang kita menentukan lebar bahu yang kita dapat ya. Sini lebar bahunya 7 cm, jadi saya ukur dari titik G ke dalam 7 cm ya. Yang ini saya namai titik S. Jadi G ke S adalah 7 cm. Dan di sini kita tentukan juga turun lehernya ya. Turun leher yang di ukuran saya buat 5/10. Yang artinya turun dari I ke T adalah 5 cm ya. T ini nanti untuk batas kerung leher ya. Kita ukur juga dari titik I ke bawah 11 cm. Kita kasih tanda. Dan yang ini saya namai titik U. Ini nanti untuk batas tilenya ya, atau batas penyambungan brokat dengan tile polos. Jadi titik T ke S adalah untuk kerung leher, dan titik U ke J adalah untuk batas lapis atau batas tile ya. Sekarang kita hubungkan garis dari titik T ke S ya. Yang ini untuk kerung lehernya ya teman-teman. Jadi titik T ke S ini adalah lingkar kerung leher ya. Lingkar kerung leher depan. Dan kita tandai juga dari titik I ke bawah kita turunkan 11, ini kita namai titik U. Yang ini nanti untuk batas tile atau batas lapis ya. Kita bentuk agak lengkung seperti ini ya. U ke J adalah batas lapis atau batas tile. Jadi UJ sampai ke bawah ini adalah penuh brokat ya, atau sebatas dengan panjang baju yang diinginkan. Sekarang untuk menentukan kerung lengan G ke K kita bagi 2, jadi dapat hasilnya di titik sini. Kita hubungkan garis ya. Jadi garis yang pertama ditiadakan. Ini bukan suatu keharusan ya teman-teman, ini trik saya karena saya rasa berdasarkan pengalaman saya ini jadi enak dipakai ya. Dan saat kita ngejahitnya juga ini jadi gampang, lingkungannya bagus ya, nggak nampak keputus. Sekarang kita mau menentukan batas puringnya. Jadi untuk batas puringnya biasanya saya turunkan dari titik B ini ke bawah, dari pinggang ke bawah 12 atau 13 cm ya. Kita hubungkan garis. Yang ini saya namai titik V dan ini saya namai titik W. Jadi titik V, W, UJ adalah batas puringnya atau batas lapisnya ya. Tapi kalau orangnya tinggi atau orangnya udah orang tua atau udah lansia, ini puringnya kita panjangin sedikit ya. Kita panjangi sebatas pinggul atau sesuai dengan selera masing-masing. Jadi lebih bagus kita tanya sama yang punya ya,
atau sama pelanggan kita. Tapi karena ini anak gadis, jadi normalnya atau standarnya saya buat turun 13 atau turun 12 dari pinggang ya. Karena ini juga kebaya mini, jadi panjangnya nggak sampai ke pinggul ya. Sekarang kita mau menentukan panjang bajunya atau panjang kebayanya ya. Jadi panjang kebayanya kita ukur dari titik A ini ya. Dari titik paling atas kita ukur sampai ke bawah. Di sini panjang kebayanya 54, jadi saya buat tanda di titik 54 cm ya. Jadi ini panjangnya hanya 1 cm di bawah lapis. Jadi ini nanti untuk batas kebayanya ya, atau batas kain brokat. Kita hubungkan garis. Dan ini kita tandai, kita buat namanya adalah panjang baju atau panjang kebaya. Yang ini saya namai titik X dan yang ini saya namai titik Y. Jadi XY ini adalah batas baju ya, batas panjang kebayanya. Jadi yang ini dari batas XY ke DM kita arsir ya. Yang ini dibuang ya teman-teman, karena panjang bajunya hanya sebatas XY. Jadi yang bawahnya ini kita buang ya. Ini hanya garis bantu untuk menentukan bentuk pinggulnya. Ini pola depannya ya. Jadi dari XY ke DM ini kita potong ya, kita buang. Jadi hasilnya seperti ini ya. Sekarang kita buat kupnat sampingnya. Untuk membuat kupnat sampingnya, ini garis lurus. Sekarang kita miringkan sedikit seperti ini ya. Ini kita tarik garis lurus, lalu dari titik Q ke garis ini kita buat jaraknya 3 cm. Dan untuk besar kupnatnya di sini saya buat 2 cm ya. Jadi masing-masing ke atas dan ke bawah saya buat masing-masing 1 cm. Jadi ini saya namai titik Q1. Q ke Q1 adalah 3 cm ya. Yang ini N1, O1, N ke O1, N1 ke O1 bagi 2, jadi ini masing-masing 1 cm ya. Dan ini kita namai P1. Untuk titik U ke J kita potong ya. Ini nanti untuk batas tile polosnya. Jadi ini untuk pola depannya udah selesai ya. Untuk kerung lehernya titik T ke S bisa digunting, bisa tidak ya. Sekarang kita masuk ke pola bagian belakang. Untuk ukurannya tetap sama ya dengan ukuran pola depan, hanya saja untuk bagian badan, pinggang dan pinggul dikurang 1. Jadi perbandingannya seperti ini ya. Kalau tadi pola bagian depan 25,5 cm untuk lingkar badannya, untuk pola belakangnya 23,5 cm. Jadi selisihnya bagian badan, pinggang dan pinggulnya selisihnya masing-masing 2 cm. Dan di sini untuk bagian belakangnya yang diperlukan yaitu lebar bahu sama lebar belakang ya. Jadi lebar bahunya dibagi 2 sama lebar belakangnya juga dibagi 2. Jadi ini lebar bahunya 36 dibagi 2 hasilnya 18 cm.
Dan untuk lebar belakangnya juga sama, 36 dibagi 2 hasilnya 18 cm. Sekarang kita masuk ke pola bagian belakang ya. Dari titik A kita turunkan ke bawah 38 cm, yang kita namakan titik B ya. Yang ini sesuai dengan panjang punggung atau panjang belakang. Kita buat garis bantu. Dan dari titik B ke atas untuk pola belakang kita naikkan 19 cm ya. Kita buat garis bantu. Dan ini kita namai titik C. Jadi B ke C adalah 19 cm ya. Dan dari titik B ke bawah kita turunkan 18 cm atau sebesar sepanjang turun pinggul. Yang ini kita namai titik D. Kita buat garis bantu. Sekarang dari titik A ke bawah kita turunkan 13 cm. Yang ini kita namai titik E. Jadi A ke E adalah 13 cm. Kita buat garis bantu. Sekarang dari titik A kita masukkan ke dalam sebesar lebar bahu dibagi 2 ya. Lebar bahu bagi 2 berarti hasilnya 18 cm. Yang ini kita namai titik F. Dari titik F ke bawah kita turunkan 3 cm. Yang ini rumus ya. Dan yang ini kita namai titik G. Dari titik A masuk 7 cm ya. Yang ini pola dasar ya teman-teman. Jadi ini rumus. Yang ini kita namai titik H. Jadi G ke H kita hubungkan ya. Dan dari titik A ke bawah kita turunkan 3 cm, yaitu kita namai titik I. Yang ini untuk kerung leher bagian belakang ya. Kita buat garis bantu. Dan sekarang kita mau buat untuk lebar belakang. Lebar belakang dibagi 2 ya. Ini lebar belakangnya 36 dibagi 2 hasilnya 18 cm. Dan yang ini kita namai titik J. Sekarang kita mau menentukan lingkar badan untuk bagian belakangnya ya. Lingkar badan dibagi 4 dikurang 1 hasilnya 23,5 cm. Kita kasih tanda dan ini kita namai titik K. Dan untuk lingkar pinggangnya, di sini lingkar pinggang dibagi 4 kurang 1 tambah 3. Jadi ini hasilnya 21,25 cm. Kita kasih tanda dan ini kita namai titik L. Dan untuk lingkar pinggulnya, lingkar pinggul dibagi 4 dikurang 1 hasilnya 22,75 cm. Kita kasih tanda
dan ini kita namai titik M. Sekarang kita hubungkan garis untuk titik kurung lengannya ya. K ke J kita hubungkan terlebih dahulu, lalu kita sambungkan dengan J ke G. Dan kita hubungkan juga garis K ke L dan L ke M. Sekarang kita mau menentukan kupnatnya ya. Sini saya buat 7,5 tambah 3 cm untuk besar kupnat. Jadi 3 cm kita bagi 2, jadi dapat masing-masing 1,5 cm. Yang ini kita namai titik N, O, dan NO bagi 2 hasilnya P. Jadi masing-masing 1,5 cm. Dan ini turun ke bawah sama ya, depan belakang masing-masing 12 cm untuk pola depan dan pola belakang. Yang ini saya namai titik Q. Dan untuk panjang kupnat belakang sampai sebatas lingkar badan belakang ya. Jadi di sini saya panjang untuk dari B ke C 19 cm. Jadi kupnatnya juga 19 cm. Yang ini saya namai titik R. Kita hubungkan garis seperti ini ya. Sekarang kita mau menentukan lebar bahunya. Lebar bahu depan dengan lebar bahu belakang disamakan ya. Tadi untuk depannya 7 cm, jadi ini juga G ke dalam kita masukkan 7 cm. Dan untuk kurung lehernya kita turunkan sedikit ya. Kita turunkan dari titik A ke bawah kira-kira 1 cm. Jadi agak longgar untuk bagian kurung leher belakangnya ya. Kalau kita mengikuti pola dasar terlalu cekik ya. Kita hubungkan garis seperti ini. Jadi ini nanti untuk kurung leher bagian belakangnya. Yang ini kita namai titik S ya. Dan yang ini kita namai titik T. Jadi G ke T adalah 7 cm atau sesuai dengan lebar bahu yang kita ukur. Sekarang kita mau menentukan tinggi gigirnya. Di sini tinggi gigirnya 18 cm. Jadi kita turunkan dari A ke U 18 cm. Sekarang kita hubungkan garis titik J ke U. Yang ini nanti untuk batas tile atau batas lapisnya ya. Yang ini kita sebut dengan tinggi gigir. Dari B kita turunkan 13 cm ke bawah, dan dari L kita turunkan 13 cm ke bawah. Yang ini untuk batas lapis ya. Ini kita namai titik V dan titik W. Kita hubungkan garis. Jadi titik VW adalah batas lapis atau batas puring ya. Sekarang untuk menentukan panjang bajunya kita ukur dari pola depan ya. Dari pola depan turun dari pinggang 14 cm. Jadi untuk pola belakangnya juga kita samakan ya. Turun 14 cm dari pinggang. Jadi ini nanti untuk batas panjang kebayanya atau panjang baju. Jadi XY adalah batas panjang kebaya ya.
Jadi batas XY MD ini kita buang ya. Dan untuk bagian atasnya ini yang saya arsir ini adalah nanti untuk batas tile polosnya ya. Jadi ini untuk pola belakangnya udah selesai teman-teman. Sebelum kita memotong polanya, kita pastikan dulu ukuran lingkar kurung lengannya sesuai ya. Di sini lingkar kurung lengannya 40. Jadi saya harus sesuaikan dengan lingkar kurung lengan yang saya dapat di pola depan dan pola belakang. Jadi yang ini kita tambahkan ya. Kita ukur dulu pola depan berapa, lingkar kurung lengan pola depan. Di sini saya dapat untuk lingkar kurung lengan depan 22 cm ya. Dan untuk lingkar kurung lengan belakang saya dapat 18 cm. Jadi ini kita tambahkan dulu. Ini hasilnya 40 cm. Jadi ini udah sesuai dengan lingkar kurung lengan ya. Jadi kita bisa potong polanya. Sekiranya lingkar kurung lengannya 42, ini kita turunkan ya. Kita turunkan masing-masing 1 cm. Dan sekiranya lingkar kurung lengan yang kita dapat kebesaran ini tinggal kita naikkan ya. Ibaratnya ini 38 cm, ini kita naikkan masing-masing 1 cm. Jadi sebelum memotong polanya pastikan dulu lingkar kurung lengannya sama ya atau sesuai. Sekarang kita potong ya. Untuk bagian bawahnya yang diarsir kita buang. Di sini saya buat polanya berhadapan ya. Jadi saya rasa lebih gampang nanti untuk pemotongan di bahan. Ini udah saya potong ya. Sebelum saya memotong pola untuk kurung lehernya atau untuk tili atas, yang ini bagian kurung lehernya saya cubit sedikit seperti ini ya. Ini fungsinya nanti biar baju yang dipakainya letak waktu dipakaikan ke badan. Ini karena pakai kertas tebal agak payah ya. Jadi biasanya saya pakai koran, ini tinggal jepit, kita cubit sedikit. Ini gampang ya. Kita letakkan isolatif. Jadi cubitannya atau lipitan tadi nggak kebuka ya. Untuk kurung lehernya yang tergeser bisa kita rapikan. Untuk pola bagian belakangnya juga sama ya. Kita cubit sedikit. Lalu kita taruh isolatif.
Udah siap itu, ini polanya udah siap dipotong ya. Kita potong sesuai dengan batas tile yang kita buat tadi. Untuk bagian belakangnya juga sama ya. Ini untuk tilenya dan ini untuk badan brokat ya. Ini untuk pola badannya udah selesai teman-teman. Kita tinggal potong di badan brokat dan juga tile polosnya. Sampai di sini dulu video saya kali ini, semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mengetahui notifikasi video saya selanjutnya. Terima kasih.